Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal dari kelas Hukum B Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dengan NIM 164. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pertemuan keempat manajemen law firm. Oke, next. Oke, ini yang pertama pembahasannya adalah struktur umum manajemen kantor hukum. Sebenarnya di sini apa itu struktur kantor hukum itu ada banyak. Kalau nggak salah ada 4. Di sini saya mengambil salah satu contohnya. Kalau saya mengambil semua nanti kepanjangan. Nanti tidak mudah dipahami oleh kita semua. Saat ini bisa dilihat dari struktur ini terdiri dari pendiri, beneficiary, partner, managing partner, partner, junior partner, senior association, associator, junior associator, paralegal. Penjelasannya pada umumnya skema ini terbentuk dikarenakan adanya beberapa hambatan yang menjadikan seseorang tidak dapat atau menjadi tidak dapat tampil sebagai pendiri atau partner dalam sebuah kantor hukum. Alasan yang melatar belakangi terkadang berupa faktor yang bersifat signifikan maupun tidak. Misalnya dikarenakan adanya perubahan status seseorang, yaitu di mana dirinya adalah seorang pejabat negara, sedangkan dahulu pada saat mendirikan kantor hukumnya yang bersangkutan belum menjabat. Di sini contoh lainnya adalah terdapat seseorang atau kelompok orang yang berkehendak untuk melakukan pengelolaan terhadap uang yang dimilikinya. Next. Kantor hukum merupakan perusahaan. Kantor hukum yang lazimnya diucapkan dengan istilah law firm, kantor advokat, kantor pengacara, dan sebagainya adalah sebuah wadah untuk melaksanakan aktivitas kepraktisiannya. Begitu banyak bentuk yang lazim berjalan, yaitu baik dalam bentuk-bentuk kapasitas orang, perorangan, firma hukum, badan hukum, maupun format lainnya yang secara khusus menekankan pada kantor hukum yang didirikan dalam bentuk mazhab. Namun tidak tertutup kemungkinan juga bentuk tanggung jawab terbatas, limited liabilities, seperti limited liabilities partnership yang ada di Amerika Serikat. Next. Selanjutnya serba-serbi keuangan internal kantor hukum. Terdapat 2. Yang pertama 1. Pembagian laba. Yang kedua struktur kompensasi. Yang penjelasan laba yang diperoleh dari imbalan jasa itu tentu saja telah dikurangi dengan berbagai kewajiban, yaitu yang pertama pembayaran jasa perantara atau mediator dari pihak ketiga yang membawa klien tertentu untuk dilayaninya. Biasanya biaya jasa untuk pihak ketiga ini disebut marketing fee yang besarnya 10-15% dari jumlah yang diterima law firm. Yang kedua, pembayaran jasa kepada sekutu Anda yang telah bertanggung jawab menyelesaikan seluruh rangkaian pelayanan jasa hukum kepada klien atau lawyer fee. Yang ketiga, biaya tetap fixed cost seperti sewa gedung, gaji dan honorarium pegawai penunjang staf, insentif uang makan, lembur, pengadaan stationery dan sebagainya. Dan yang keempat, biaya-biaya tidak tetap atau variable cost seperti penyelenggaraan pelatihan, wisata, karyawan, sumbangan, promosi, publikasi, dan publisitas. Next.
Yang kelima, sebagai badan usaha maka keuntungan bersih juga diperoleh setelah dikurangi dengan kewajiban membayar pajak, terutama pajak penghasilan. Terdapat beberapa pos untuk mengalokasikan penerimaan setelah dikurangi biaya operasional organisasi LAUFIM, yaitu alokasi gaji, pembayaran jasa perantara, marketing fee, pendapatan perusahaan secara dapat diuraikan secara normatif sebagai berikut. Yang pertama, gaji. Para profesional lawyer FIM untuk sebuah law firm yang mapan dapat memperoleh gaji. Bila gaji sudah diberikan, maka para lawyer yang menangani perkara seharusnya 2 orang atau lebih atau teamwork. Selanjutnya, pendapatan perusahaan. Law firm berhak atas porsi pembagian pendapatan dari lawyer fee dan success fee untuk menjalankan roda organisasi, biaya sewa kantor, operasional ketatausahaan, gaji karyawan, pengadaan barang, dan lain-lain, serta akumulasi porsi keuntungan tahunan untuk para sekutu. Yang terakhir, marketing fee, jasa perantara kepada pihak di luar law firm atau di luar kantor hukum itu sendiri, atau outsourcing. Anda layak mendapatkan tanda apresiasi atau penghargaan. Next. Oke, sekian. Terima kasih. Saya telah mempresentasikan pertemuan saya ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.